ada metode yang alternatifnya, yaitu kita sebut sebagai B+3. Jadi ini tadi adalah kelemahannya ya. Oke, kemudian juga B+3 itu nanti bisa mengadres kelemahan yang lain. Tadi kita butuh cost-nya adalah 2 log-n gitu ya. Nah, B+3 ini nanti cost-nya dia lebih cheap lagi. Seperti apa nanti akan kita bahas. Oke, jadi keuntungannya tadi yang kita perlu reorganize ini, kita jadi nggak perlu di B+3 ini untuk satu file secara umum. Nanti dia reorganize-nya adalah lokal-lokal saja. Jadi kalau misalnya kita punya tree, katakanlah tree-nya ini ya. Tree-nya ini dia nunjuk ke record, ke blok record di sini. Ya, reorganize-nya cuma di lokal blok-blok ini saja. Tidak di satu keseluruhan file. Dimana ini jauh lebih efisien. Oke, ya jadi ini ya, reorganisasinya tidak terlalu dibutuhkan untuk satu file yang penuh. Nah, kemudian kelemahannya dari B+3 ini adalah, ya berarti kita juga harus memaintain indeksnya ini ya. Setiap kali ada insertion, deletion, dan seterusnya, ini ada overhead. Tapi ini minor jika dibandingkan keuntungannya yang dia outweigh ya. Dia jauh lebih besar daripada kekurangannya. Sehingga B+3 ini yang paling banyak digunakan di DBMS. Katakanlah di beberapa DBMS itu biasanya mereka mention B3. Nah, sebenarnya B3 yang di situ bisa jadi dia merefer ke B+3 gitu ya. Dan sebenarnya memang B+3 itu sendiri dia ada perbedaan dengan B3 itu sendiri sebenarnya dia ada perbedaan dengan B+3. Nah, seperti apa nanti akan coba saya tunjukkan saja di sini. Oke, jadi ini adalah contoh indeks dari B+3. Ini file indeksnya, ini adalah recordnya. Nah, ini akan lebih mudah kalian pahami ya, karena kalian juga sudah belajar tree base di algoritma struktur data gitu ya. Jadi kita memiliki root di sini, kita memiliki indeks non-leaf, kita memiliki indeks leaf-nya. Oke, leaf-nya ini dia menunjuk ke record. Jadi breadth ini, branch dia menunjuk ke sini. Kemudian Calivary dia menunjuk ke sini dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, propertiesnya seperti apa? Oke. Oh, sebentar, saya review dulu. Nah, kalau B+3 ini yang menunjuk ke recordnya ini adalah cuman leaf-nya saja. Tapi kalau B3 yang non-leaf-nya ini dia juga menunjuk ke record. Oke ya. Jadi itu perbedaannya. Lebih detailnya nanti kalian bisa baca di referensi-referensi lain saja. Oke, kita balik lagi ke properties dari B+3 index. Oke, di sini ada properties pertama adalah dari root ke leaf itu depth-nya sama. Oke. Kemudian, nah ini penting, setiap node di sini, setiap node ini dia disimpan dalam satu blok. Ingat tujuan tadi di awal adalah kita meminimalkan disk I/O ya. Sehingga satu node ini disimpan di satu blok dan kita maksimalkan satu blok itu dia bisa menyimpan sebanyak mungkin. Karena kalau kita bisa menyimpan sebanyak mungkin, jumlah leaf-nya kan berarti semakin sedikit ya. Kalau semakin sedikit berarti disk I/O-nya juga akan semakin sedikit. Oke. Nah, oleh karena itu di B+3 ini dia ada aturan di mana jumlah dari leaf-nya ini ya, ini paling kecil adalah n/2. Ini n-nya 4, 1, 2, 3, 4. N per 2, berarti 2 ya. Ini paling kecil, dan paling banyak berarti n itu sendiri. Dan value-nya ini paling sedikit n-1 per 2, dan paling banyak n-1, 3. Berarti kalau ini berarti paling banyak ya 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kalau nanti lebih dari n, dia akan splitting. Kalau kurang dari n-2, dia akan merging. Nah, nanti akan kita lihat. Oke, seterusnya propertiesnya, saya kira yang properties ini kalian sudah tahu ya di properties tree, di mana yang sebelah kirinya itu lebih kecil, sebelah kanannya lebih besar, kemudian di satu node ini lebih kecil daripada yang di kanan. Oke, kemudian ini penting, di leaf-nya ini dia menunjuk ke leaf yang
berikutnya. Ini penting karena ini yang membuat B+3 ini efektif dan efisien untuk melakukan query range. Jadi katakanlah saya melakukan query dari Kalivery ke Kim. Jadi kita cari di sini nih. Oke. Dapat Kalivery. Instead of kita nyari satu-satu di sini, kita langsung aja traversal dari sini sampai dapat ini ya. Begitu kita dapat di sini, kita ambil pointer-pointernya gitu ya. Dan kita ambil blok-blok yang terkait, blok data records-nya ya. Ini yang baru kita baca. Oke. Jadi ini adalah kuncinya. Kemudian yang non-leaf-nya ini dia membentuk multi-level sparse indices yang tadi sempat kita bahas di awal ya. Idenya mirip. Oke. Kemudian bagaimana kita melakukan query di B+3? Saya kira kalian juga sudah kebayang tadi ya. Katakanlah kita ingin mencari Creek di sini. Berarti Creek itu lebih kurang dari Mozart di sini ya. Oke, di sini. Sorry, di sini ke kiri, paling sini dulu. Kurang dari Einstein, berarti ke sini. Dia traversal dapat Creek di sini, terus kemudian dapat di sini query-nya. Nah, sehingga jika kita memiliki k-search key di sini, maka untuk sampai ke leaf-nya ini, worst case-nya adalah kita butuh log n per 2 log k. Oke. Jadi ini beda penulisannya, kalau di bahasa Indonesia biasanya di sini ya. Oke. Jadi n per 2 log k. Kalau yang binary search tadi adalah 2 log n ya. Jadi ini lebih efektif. Misalkan satu ini n-nya 100 gitu ya, berarti kita instead of 2 log n kita 50 log n. Ini akan jauh lebih sedikit ya. Oke, itu adalah cost-nya. Kemudian tadi dengan contoh yang sama, kita memiliki 1 juta row gitu ya, dimana satu blok itu dia secara umum dia bisa menyimpan 100 index entries gitu ya. Berarti kita ada log 50 1 juta, kita hanya butuh blok IO 4 saja untuk sampai ke bawah. Dibandingkan dengan tadi yang binary search gitu ya, yang tanpa multi level index, kita tadi butuh berapa? 14. Oke ya. Jadi kita bandingkan ini lebih cepat. Oke. Itu adalah kelebihan dari B+3. Kemudian kita lihat B+3 di insertion seperti apa. Ini tree yang aslinya, kemudian setelah insert Adam di sini ya. Berarti kita dari atas Mozart, Adam itu kurang dari, berarti ke kiri ya. Ke sini kurang dari Einstein, berarti ke sini kurang dari branch ini, berarti yang paling kiri. Oke. Nah, karena ini udah penuh, berarti kita harus ada mekanisme splitting. Oke. Splitting yang 2, Adam tadi sama Brad di sini. Kemudian yang parentnya ini dari 3 kita jadi memiliki 4. Oke ya. Jadi yang awalnya Einstein sama Gold kita jadi punya Kalivery, Einstein dan Gold. Dimana Kalivery ini diambil dari sini aja. Gitu. Oke, ini adalah terkait dengan insertions. Kemudian ini ada insertion yang lain. Kalian coba aja lihat prosedurnya di sini ya. Atau kalau misalnya kalian ingin lebih detail, kalian bisa baca di textbooks gitu. Terkait dengan prosedur ini. Oke, kemudian nanti ada juga prosedur split dan merge di sini. Ini juga tidak akan saya bahas secara detail. Kalian bisa baca detailnya di textbooks. Oke, kita akan coba lihat terkait dengan deletions di sini ya. Ini adalah tree yang awalnya, kemudian tree yang di sini adalah setelah kita melakukan deletion dari Srinivasan ini. Oke, di sini kita bisa lihat di sini Srinivasan ya. Kemudian ini kita hapus. Tadi syaratnya adalah di node-nya ini minimal n-1 dibagi 2 ya. Minimal 2. Nah, di sini karena 1 kita harus melakukan mekanisme merging. Ini kita merging di sini. Oke, merging di sini sehingga di atasnya juga harus disesuaikan. Sekali lagi detailnya seperti apa, saya mengencourage kalian buat membaca textbooks-nya ya. Oke.
Kemudian ini sama terkait dengan deletion, kalian bisa baca detailnya di textbox. Oke, jadi itu terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan tadi ya indeks B+3 untuk melakukan speed up dari query yang bertipe range. Oke, nah selanjutnya kita akan mengenal teknik yang lain, yaitu adalah indeks yang berbasiskan hash.